Baik, saya di sini akan menerangkan video dan saya akan juga membacakan apa yang saya dapatkan pada video yang saya tonton ini. Jadi pada video ini alat untuk pemeriksaan fibrinogen ini menggunakan alat Cian Coak 1CH. Jadi prosedur pada penentuan kadar fibrinogen dalam plasma manusia dengan Cian Coak 1CH ini. Yang pertama itu persiapkan alat dan juga bahannya. Peralatannya itu yaitu adalah alat pengukur koagulasi yaitu Cian Coak 1CH. Yang kedua itu pipet otomatis dengan ujung pipet itu sekali pakai. Yang ketiga itu tabung reaksi atau pipet sesuai dengan instruksi alat. Untuk selanjutnya itu ada stopwatch atau untuk mengukur waktunya, ini hanya digunakan jika diperlukan saja. Untuk bahannya yang digunakan pada video ini plasma manusia yang telah dipisahkan dengan antikoagulan atau residium sitrat biasanya, reagen fibrinogen sesuai dengan instruksi alat, misalnya itu reagen koagulasi untuk fibrinogen, kontrol fibrinogen positif dan negatif sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Untuk yang kedua itu persiapan sampelnya. Ambil 100 mikroliter plasma manusia dari tabung yang telah dipisahkan dengan antikoagulan residium sitrat. Pastikan plasma dalam keadaan segar atau simpan pada suhu yang sesuai. Jika tidak segera digunakan, biasanya minus 20 derajat Celcius untuk plasma beku. Untuk persiapan reagennya itu siapkan reagen fibrinogen sesuai dengan instruksi dari pabrikan reagen yang digunakan. Biasanya terdiri dari tromboplastin dan kalsium klorida yang memungkinkan pengaktifan proses koagulasi. Untuk pengaturan alat pada Cian Coak 1CH ini, yang pertama itu nyalakan alat Cian Coak 1CH dan pastikan alat dalam kondisi siap digunakan. Untuk yang kedua, pilih metode atau program pengujian fibrinogen yang sesuai dalam menu perangkat. Yang ketiga, masukkan informasi yang diperlukan jika suhu jenis sampel plasma dalam kurung plasma dan parameter lainnya. Untuk yang kelima itu prosedur pengujian. Yang pertama itu kalibrasi alat dengan menggunakan kontrol fibrinogen standar untuk memastikan akurasi pengukuran. Yang kedua, tambahkan reagen fibrinogen ke dalam pipet atau tabung reaksi sesuai instruksi alat dan reagen. Biasanya 100 mikroliter reagen fibrinogen akan ditambahkan ke setiap sampel. Lalu tambahkan plasma yang akan diuji ke dalam pipet atau tabung reaksi dan pastikan semua bahan tercampur dengan baik. Biasanya 100 mikroliter plasma ditambahkan ke dalam pipet yang berisi reagen. Lalu tempatkan pipet dengan sampel ke dalam alat. Yang selanjutnya alat akan mulai mengukur waktu pembekuan yang terkait dengan fibrinogen dalam sampel. Pembekuan plasma akan dipicu oleh reagen tromboplastin dan kalsium yang memungkinkan pembentukan benang fibrin. Selanjutnya alat mengukur waktu yang dibutuhkan untuk pembekuan dan menghitung kadar fibrinogen berdasarkan waktu tersebut. Untuk pembacaan dari hasilnya, alat ini akan menghitung waktu pembekuan berdasarkan waktu yang diperlukan untuk pembentukan benang fibrin setelah reaksi. Hasil yang akan dilaporkan dalam satuan mg per dl atau miligram per desiliter untuk konsentrasi fibrinogen dalam plasma. Jika kontrol digunakan, pastikan sampel berada dalam rentang nilai kontrol yang diharapkan. Untuk selanjutnya itu tentu saja mungkin nanti ada pelaporan
Jadi catat hasil pengujian untuk setiap sampel, plasma yang diuji. Jadi hasil akan memberikan indikasi tentang kadar fibrinogen dalam plasma manusia. Hasil dapat digunakan untuk mengevaluasi gangguan koagulasi atau penyakit terkait fibrinogen, mungkin seperti fibrinogenia atau hiperogenemia. Untuk selanjutnya yang terakhir, pembersihan dan pemeliharaan jikalau sudah selesai digunakan alatnya. Setelah tes selesai, bersihkan pipet dan alat sesuai dengan instruksi manual untuk menghindari kontaminasi dan memastikan hasil pengujian berikutnya yang akurat. Pastikan semua alat dan reagen disimpan dengan benar sesuai dengan instruksi apa yang telah diberikan dari pabriknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada ketiga video materi yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya sekian dan terima kasih.